Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan materi mengenai studi kelayakan bisnis. Yang terlebih dahulu akan dijelaskan oleh teman saya Nadia Arafa. Di sini saya akan menjelaskan aspek pasar dan pemasaran. Pengertian pasar dan pemasaran. Pasar dan pemasaran merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Artinya, pasar dan pemasaran memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi dan saling mempengaruhi. Dengan kata lain, setiap ada kegiatan pemasaran adalah untuk mencari atau menciptakan pasar. Pengertian pasar secara sederhana ialah sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Dalam pengertian ini mengandung arti bahwa pasar merupakan kumpulan atau himpunan dari para pembeli, baik pembeli nyata maupun pembeli potensial atas suatu produk atau jasa tertentu. Yang kedua, strategi aspek pemasaran. Yang pertama itu ada kepemimpinan harga rendah. Dengan menjaga harga yang rendah dan tak diisi dengan baik menggunakan sistem pengisian, Walmart menjadi pemimpin bisnis eceran di Amerika Serikat. Sistem berjalan Walmart mengirimkan pesanan atas barang dagangan baru secara langsung kepada pemasok ketika pelanggan membayar pembelian mereka pada kasir. Terminal titik penjualan cetak kode barang setiap barang melewati kasir dan mengirimkan transaksi pembelian langsung kepada komputer pusat Walmart. Komputer mengumpulkan pesanan dari semua toko Walmart dan mengirimkannya ke pemasok. Pemasok juga dapat mengakses dari penjualan dan persediaan Walmart menggunakan teknologi web. Sistem ini mampu membuat Walmart mempertahankan biaya rendah sambil menyesuaikan persediaannya untuk memenuhi permintaan pelanggan. 2. Diferensiasi produk. Produk Unilever terus memperkenalkan kemasan-kemasan yang terbaru, tetapi Unilever tetap mempertahankan kualitas produknya, baik itu kemasan botol kaca, saset, botol kecil, dan masih banyak lagi kemasannya. Yang ketiga, segmen produk. Pendekatan penjualan dan promosi penjualan akan efektif dan efisien apabila dirancang dengan menerapkan pola regionalisasi atau diterapkan di daerah tertentu. Unilever sudah menerapkan pola regionalisasi karena Unilever telah memiliki pabrik atau juga cabang perusahaan di setiap negara. Hal ini dilakukan agar setiap negara dapat membeli produk yang sesuai dengan keinginan dan kebiasaan mengkonsumsi produk yang sangat erat kaitannya dengan cita rasa negaranya. Yang keempat, berfokus pada peluang pasar. Berfokus pada peluang pasar, produk Unilever menggunakan sistem informasi pelanggan yang berbeda dengan yang lain. Produk masuk ke dalam pasar dengan cara mempromosikan barang-barangnya dengan cara terjun langsung ke masyarakat dengan bukti-bukti kualitas secara real. Misalnya dengan diadakannya perlombaan kepada masyarakat, perbandingan antara produk Unilever dengan produk pesaing lainnya. Yang kelima, menguatkan keagraban pelanggan dan pemasok. Menggunakan sistem informasi untuk memfasilitasi akses langsung dari pembeli terhadap jadwal produksi dan bahkan mengizinkan pemasok untuk memutuskan bagaimana dan kapan mengirim pasukan kepada pemasok. Selain itu, Unilever juga melakukan tanya jawab kepada para konsumen dan membuat para konsumen tempat para konsumen mengerti. Selanjutnya saya akan membahas mengenai aspek teknis dan teknologi. Dalam hal ini, aspek teknis menganalisis kesiapan teknis dan ketersediaan teknologi yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis. Aspek teknis dan keharusan teknologi sudah menjadi sebuah cara untuk menghindari adanya kegagalan bisnis pada masa yang akan mendatang sebagai akibat karena adanya masalah teknis. Yang pertama, penentuan lokasi usaha. Pemilihan lokasi merupakan unsur pertama yang mendapat sorotan. Karena itu, adalah tempat di mana produksi itu akan berlangsung. Dalam memilih lokasi, banyak membawa implikasi negatif dari proses secara keseluruhan. Pemilihan lokasi yang kurang cermat juga dapat berdampak lain seperti adanya kerawanan sosial, alam, dan pengaruh buruk dari lingkungan. Guna menghindar dari semua kemungkinan buruk itu, maka pada saat pemilihan lokasi perlu diadakan studi yang cermat dan harus dapat merinci semua kemungkinan
mengetahui keunggulan maupun kelemahan dari alternatif lokasi yang akan dipilih. Pertumbuhan utama dalam penentuan lokasi pabrik, yang pertama adalah letak pasar, yang kedua letak sumber bahan baku, yang ketiga tenaga kerja, yang keempat fasilitas pengangkutan, yang kelima fasilitas tenaga kerja dan listrik. Yang kedua, penentuan luas produksi. Penentuan luas produksi adalah berkaitan dengan beberapa jumlah produksi yang dihasilkan dalam waktu tertentu dengan mempertimbangkan kapasitas produksi dan peralatan yang dimiliki serta biaya yang paling efisien. Secara umum, luas produksi ekonomis ditentukan antara lain yang pertama, kecenderungan permintaan yang akan datang. Yang kedua, kemungkinan pengadaan bahan baku, bahan pembantu, tenaga kerja, dan lain-lain. Yang ketiga, tersedianya teknologi, mesin, dan peralatan pasar. Yang keempat, daur hidup produk dan produk substitusi dari produk tersebut. Yang kedua, manajemen operasional. Analisa value chain PT Unilever Indonesia. Yang pertama, inbound logistik, yaitu penerimaan bahan baku. Bahan baku diterima oleh gudang pusat. Bahan baku diinput di database persediaan untuk memudahkan kontrol jumlah persediaan yang tersedia, persediaan yang habis, dan persediaan yang baru ditambah. Selanjutnya ada pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas dilakukan oleh Departemen atau Quality Control Material. Departemen ini bertugas memastikan bahan baku yang masuk di gudang sudah sesuai standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang kedua, operation, yaitu proses produksi. Dilakukan oleh tenaga produksi yang mengolah bahan baku sedemikian rupa hingga menjadi produk jadi yang siap dipasarkan. Proses produksi ini meliputi beberapa aktivitas seperti penakaran, pencampuran, dan pengemasan. Setelah dikemas, jumlah produk jadi tersebut diinput. Selanjutnya ada pengendalian produk. Pengendalian produk dilakukan oleh Departemen atau Quality Control Product. Departemen ini bertugas memastikan bahwa produk yang diproduksi sudah sesuai dengan standar kualitas yang sudah ditetapkan oleh PT Unilever Indonesia Tbk. Yang ketiga, outbound logistik, yaitu packaging, pengemasan produk dengan kardus-kardus dan siap untuk didistribusikan ke pasar. Selanjutnya ada distributor, barang yang sudah di packaging siap didistribusikan ke berbagai distribution di seluruh dunia. Selanjutnya ada brand controller. Bagian ini memegang kendali pada tiap tempat yang tersebar di seluruh dunia. Ini mempermudah kontrol terhadap jumlah produk yang dipasarkan dan memantau jumlah produk yang tersebar. Selanjutnya ada product display. Produk yang dipajang di semua tempat digunakan untuk mendemonstrasikan produk secara langsung tanpa dibuka untuk dicoba. Akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang strategi aspek keuangan dan ekonomi. Pertama, adanya komponen biaya anggaran pada PT Unilever. Komponen yang digunakan adalah cost debt atau biaya hutang. Cost of debt adalah hutang yang diperoleh dari lembaga pembiayaan atau dengan menerbitkan surat pengakuan hutang atau yang dikenal dengan surat obligasi. Sedangkan biaya hutang dengan menerbitkan obligasi adalah tingkat pengembalian hasil yang diinginkan atau required of return yang diharapkan investor yang digunakan untuk sebagai tingkat diskonto dalam mencari nilai suku bunga obligasi. Biaya utang dibagi menjadi dua macam, yaitu biaya utang sebelum pajak atau before tax cost of debt. Yang kedua, biaya utang setelah pajak atau after tax cost of debt. Yang kedua, perhitungan biaya yang diperlukan dalam membuat atau melakukan investasi. Perhitungan biaya meliputi perhitungan biaya tempat, produksi, karyawan, perizinan, pendirian usaha, dan lain sebagainya. Estimasi biaya harus tepat guna menghindari terjadinya dampak kerugian bagi investor atau pendiri usaha, sehingga usaha yang dibuat dapat berjalan dengan optimal. Kualitas estimasi sangat ditentukan oleh 4 hal. Pertama, adanya tersedianya data dan informasi. Kedua, teknik dan metode yang digunakan. Ketiga, kecakapan dan pengalaman estimator. Keempat, tujuan pemakaian perkiraan biaya.
Yang ketiga adalah penyusunan anggaran atau investasi perusahaan. Proses penyusunan anggaran tanpa penentuan tujuan sebelumnya dan tidak berlandasan teori yang jelas. Proses penyusunan anggaran top-down ini secara garis besar berupa pemberian sejumlah uang dari pihak atasan kepada karyawan agar menggunakan uang yang diberikan tersebut untuk menjadikan atau membuat sebuah program. Selanjutnya adalah penyusunan cash flow perusahaan. Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kas. Laporan arus kas harus disusun berdasarkan konsep kas selama periode laporan. Yang terakhir adalah kriteria investasi. Kriteria investasi yang dipakai PT Unilever adalah payback period. Payback period adalah metode penilaian terhadap jangka waktu pengembalian investasi suatu proyek atau usaha. Perhitungan ini dapat dilihat dari perhitungan kas bersih yang diperoleh oleh perusahaan setiap tahunnya. Sekian video kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.